Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Ahmad Wadana Brisam. Saya Kisha Talita. Saya Muhammad Saiful Hidayat. Saya Reski Malika Daulay. Saya Tiara Zara Veronisa. Enjoy the video guys. Teknologi dan politik keduanya memang dua hal yang sangat berbeda. Seperti susu dan arang, memang jika susu dan arang hanya tercampur saja merupakan sebuah keanehan. Teknologi memiliki maksud untuk mempermudah aktivitas manusia dengan berbagai jenis fitur manfaat dan bentuknya. Teknologi hadir sebagai bukti kecerdasan akal manusia. Namun, teknologi baik atau buruk tergantung untuk apa dan siapa yang memanfaatkannya. Sedangkan politik hadir akibat manusia sebagai makhluk sosial. Ada untuk menjaga keseimbangan dan keaktivitasan manusia, dan hadir untuk mewujudkan kebaikan bersama. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merambah banyak bidang. Kita nyaris selalu menggunakan teknologi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, mulai dari ponsel, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tak selamanya membawa pengaruh positif. Jika tak disikapi dengan baik, kemajuan IPTEK berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Kali ini, kami akan menjelaskan pengaruh positif dan pengaruh negatif IPTEK di bidang politik dan hukum yang lazim dijumpai di Indonesia. Secara definisi, IPTEK termasuk ilmu terapan yang dikembangkan manusia untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Apabila pengetahuan hanya dalam tataran konsep atau teori, ia belum bisa dimanfaatkan secara praktis. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA, mendeskripsikan dampak positif IPTEK dalam bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Adanya keterbukaan antar masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Munculnya pemerintah yang demokratis akan meningkatkan kualitas dan kuantitas rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. 3. Adanya kebebasan akan meningkatkan kualitas dan kreativitas diri. 4. Kuatnya supremasi hukum terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 5. Kuatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak kepentingan rakyat. 6. Kuatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang transparan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ketujuh, kuatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Di sisi lain, meskipun kemajuan IPTEK membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, hal itu bak pedang bermata dua. Selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif IPTEK di berbagai bidang. Di antaranya, dampak buruk IPTEK di bidang politik dan hukum Indonesia. Di bidang politik, berkat perkembangan informasi dan komunikasi, akan sangat mudah kelompok-kelompok yang bermaksud jahat, misalnya teroris, berkembang dan membangun jaringan di Indonesia. Sementara itu, di bidang hukum, masyarakat kian turun kesadaran hukumnya dan kian mudah melanggar peraturan hukum. Misalnya, melalui peretasan komputer atau hacking, perundungan cyber atau cyberbullying, dan sebagainya. Berikut pengaruh negatif kemajuan IPTEK di bidang politik, hukum, termasuk juga sektor keamanan, pertahanan, dan kesatuan bangsa yang rentan dialami bangsa Indonesia. 1. Kemajuan IPTEK dapat memengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila, bahkan lebih memilih ideologi liberalisme. Hal ini terjadi karena perkembangan IPTEK mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme akan membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Kedua, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Para pelaku gerakan tersebut umumnya pintar memanfaatkan teknologi seperti keterampilan merakit senjata, bom, dan lainnya. Namun sayangnya, kepintaran tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara. Ketiga, membuat stabilitas politik nasional terganggu. Hal itu terjadi seiring dengan adanya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Reaksi anarkis itu muncul karena kesalahpahaman masyarakat Indonesia mengenai nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Yang keempat, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoaks terkait pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, publik figur, hingga mudahnya informasi palsu merabaknya tak terkendali. Yang kelima, dapat menimbulkan tindakan
vandalis yang mengganggu stabilitas nasional, ketahanan sosial, bahkan persatuan dan kesatuan negara. Yang terakhir, semakin menurunnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara. See you guys.